Ya kembali apa kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan bertanya kepada Bang Abalin. Bang Abalin, kalau tadi Mbak Koni sudah menjelaskan kebutuhan dari sisi militer bahwa Panglima TNI nanti akan terpilih atau ditunjuk, yakni punya penguasaan laut, udara, bahkan juga intelijen. Nah, ini yang kemudian membuat publik bertanya-tanya. Pastinya bahwa tidak hanya kebutuhan itu saja yang dilihat, faktor lain atau faktor X, faktor politik, kedekatan dan lain-lain, pastinya dong ini menjadi pertimbangan. Bagaimana Bang Abalin? Ya, Caca terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau suara saya agak terganggu karena di Jayapura, Papua hujan sangat amat lebat. Tapi syukur alhamdulillah acara pembukaan PON ke-20 berjalan dengan baik atas doa dari seluruh masyarakat Indonesia termasuk kita-kita yang hadir di TV One pada malam hari ini. Ya, jadi begini Caca. Memang untuk menentukan pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia, ada hal yang memang harus dipertimbangkan matang itu selain daripada Tentara Nasional Indonesia telah melaksanakan pengembangan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik itu menyangkut manajemen, kemampuan leadership, dan lain-lain. Tetapi jangan lupa bahwa semua kebutuhan itu baik dari sisi kebutuhan organisasi maupun sumber daya manusia yang ada di organisasi militer, khususnya Tentara Nasional Indonesia, itu setidaknya dia akan bisa sejalan dengan program-program pemerintah. Kenapa begitu? Karena tidak ada lain kecuali adalah dalam rangka untuk mewujudkan sebuah apa yang disebut dengan postur organisasi. Kita tahu bahwa postur organisasi itu adalah tadi seperti yang mungkin dikemukakan juga oleh Mbak Koni, tapi saya mau juga kasih tahu bahwa chemistry yang dibangun oleh seorang pimpinan Tentara Nasional Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sejalan dengan apa yang menjadi konsen, ya, chemistry dengan pimpinan negara, dalam hal ini adalah Bapak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam sisi pengembangan organisasi dan pada tingkat pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia juga harus bisa membangun kerjasama dengan seluruh komponen organisasi atau lembaga-lembaga negara lain. Tentu saja dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan organisasi Tentara Nasional Indonesia dengan pimpinan tertingginya yang adaptif, kemudian memiliki kemampuan yang sinergi secara erat dalam pengembangan organisasi dan kebutuhan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Itu poin yang menurut saya penting untuk mudah-mudahan bisa kita elaborasi lebih jauh dengan beberapa pemateri yang lain. Oke, sekarang saya ke Mbak Koni, menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Abalin, saya sudah terbayang ini untuk menjadi seorang presiden dalam memilih Panglima TNI. Wah, pusing sekali, banyak sekali pertimbangannya. Apakah ini juga kuat dugaan ketika Presiden memilih Panglima TNI, terlalu banyak masukan ini? Yang ini dekat dengan ini, sehingga kemudian terlalu banyak endorsan ini. Bagaimana Mbak Koni? Saya kira musim endorse sudah selesai ya. Endorse yang terakhir itu 2-3 minggu lalu dari mana? Dari PDIP kalau nggak salah. Oke, tapi gini, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Farhan. Pak Farhan mengingatkan tentang, saya kok jadi manggil Pak Kang Farhan. Kang Farhan mengingatkan tentang bagaimana pentingnya ada Panglima tertinggi yaitu Presiden. Saya juga mau menambahkan bahwa bagaimanapun Panglima itu mempunyai atasan, ya kan? Selain Panglima tertinggi ada Menteri Pertahanan. Nah, kita ini menjadi penting karena bicara tentang kemana kita ke depan ini melangkah, itu kita bicara tentang strategic planning model defense kita gitu. Pertama, kita mampu nggak nih sekarang, Menteri Pertahanan sekarang bisa nggak berkomunikasi dengan Presiden dengan baik tentang visi poros maritim dirgantara dan permukaan dunia, lalu mengidentifikasi permasalahan dan mengartikulasikan masalah ini untuk menjadi national interest-nya. National interest kita ini artinya kita itu menjadi negara seperti apa? Kalau non-alignment itu artinya apakah tidak berpihak kemanapun atau harus berpihak kemanapun? Karena ketika saya baca dokumen non-blok yang asli, artinya bukan tidak berpihak kemanapun. Kita harus memilih untuk betul-betul menegakkan peradaban dan perdamaian dunia. Kemudian tadi negara seperti apa yang kita mau bangun, dan ini akan mempengaruhi strategic analisis geopolitiknya seperti apa, bagaimana kawasan, bagaimana dunia, ya kan tadi dapat misalnya Afghanistan. Jangan salah loh, itu bisa saja terjadi aliansi baru nih di antara Pakistan, China, dan Afghanistan. Kita nggak tahu, itu akan berpengaruh juga.
Jadi banyak hal yang kita mesti pikirkan karena apapun di era sekarang ini, nasional itu sangat berpengaruh juga atas apa yang terjadi pada kawasan dan juga pada global gitu. Jadi ada impact dari world situation dan juga kawasan. Nah yang terkait yang Pak Ngabalin sampaikan, saya juga mendukung sekali. Karena yang pasti begini, kalau bicara tentang joint operation yang ditekankan oleh Pak Ngabalin, sebenarnya kalau bicara itu ya, kita melihat aja pengalaman Pak Yudo. Pak Yudo Margono ini pernah menjadi Pangkogap Wilhan. Pangkogap Wilhan, dan kalau Pangkogap Wilhan dia berarti menguasai angkatan laut di bawahnya, darat di bawahnya, dan udara di bawahnya. Dan so far selama beliau menjadi Pangkogap Wilhan, saya tidak pernah mendengar ada komplain atau apapun keberatan dari dua angkatan lainnya di bawah beliau. Ini sekali lagi kalau kita bicara tentang interoperability. Dan ini menjadi penting karena memang peran ke depan itu memang betul disampaikan bahwa kita harus menekankan kepada kemampuan interoperabilitas di antara TNI sendiri juga dengan mitranya seperti disampaikan Pak Ngabalin tentang Polri. Tapi yang pasti di dalam TNI sendiri kita harus paham tentang definisi network-centric warfare. Karena sekarang bagaimanapun perang ke depan itu memerlukan kemampuan itu. Dan itu artinya memerlukan tadi pelatihan yang baik, kemudian equipment yang betul, personel yang tepat, ya kan. Kemudian infrastruktur yang betul, doktrinnya juga mungkin harus berubah, organisasi seperti disampaikan juga akan harus menyesuaikan gitu kan. Kemudian logistik sistem gitu kan, itu semua mesti dibetulkan atau mesti diperbaharui sesuai tadi kembali yang saya bilang mengerefleksikan apa sih national interest kita. Dan ini artinya tidak bisa Panglima sendiri, siapapun juga Panglimanya ke depan ini akan bergantung sangat kepada Menteri Pertahanannya. Dan Menteri Pertahanan juga yang harus lebih berkomunikasi baik dengan Menteri Luar Negeri karena ini menentukan national interest negara, environment yang apa yang dianggap ancaman dan juga strategi yang mau diambil. Oke, kalaulah tambah lagi nih pertimbangan menjadi seorang presiden memilih Panglima TNI bukan hanya penguasaan udara, laut dan juga intelijen, harus bisa berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan juga Presiden. Ini artinya sebenarnya DPR punya waktu tidak untuk melakukan fit and proper test mengingat DPR juga resesnya sebentar lagi 7 Oktober hingga November. Kita akan mulai masa reses 8 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Artinya ada windows 8 hari bagi Presiden untuk mengajukan nama satu calon Panglima TNI yang kemudian akan melalui fit and proper test bersama dengan Komisi 1, lalu namanya akan kita bawa ke Badan Musyawarah. Bisa lebih dari satu? Nggak boleh. Oke. Undang-undang mengatakan hanya boleh satu calon. Apabila diterima, dilanjutkan sampai ke sidang paripurna. Apabila ditolak, Presiden harus mengajukan satu lagi. Oke. Begitu, nah, itu secara teknis. Hanya 8 hari ya? Mungkin hanya saya 8 hari. Jadi kalau sekarang kita mulai, sekarang udah nggak mungkin. Karena kita semua tentu ingin memberikan penghormatan kepada Pak Hadi agar menjadi Panglima di saat peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober 2021. Oke, nah Bang Ngabalin, jadi lebih ke arah mana nih bocorannya? Apakah surprise ini akan dipersiapkan di 8 hari ini? Atau opsi apa yang kemudian paling memungkinkan? Berilah saya bocoran di malam hari ini, Bang Ngabalin. Mbak Caca, organisasi pemerintahan itu adalah organisasi yang sangat saya boleh quote and quote sempurna dalam pengertian bahwa proses pergantian pimpinan Tentara Nasional Indonesia itu bukan sesuatu yang sulit untuk bisa ditempuh. Kalau berangkat dari pengalaman waktu masih ada di Komisi 1, biasanya Bapak Presiden Joko Widodo itu punya feeling yang tepat dalam bisa memilih siapa yang bisa menggantikan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pak Hadi. Karena itu tentu saya tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan bocoran siapa ciri-ciri atau tanda-tanda. Tetapi marilah kita semua ikut memberikan dukungan penuh bahwa yang paling terpenting itu adalah organisasi militer hari ini. Tentara kita adalah tentara yang kuat, berwibawa, dengan leadership yang mantap dan manajemen yang utuh. Itu yang saya kira paling tepat. Dan yang kedua, tidak perlu kita ragukan siapa yang nanti akan memimpin Tentara Nasional Indonesia akan datang, karena organisasi yang paling siap mempersiapkan kadernya itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Karena mereka punya jenjang persiapan, proses kaderisasinya matang. Dan sangat Indonesia
diakui oleh seluruh dunia dalam proses mempersiapkan kepemimpinan tentara nasional Indonesia. Karena itu jangan pernah kita ragu untuk siapa saja yang nanti ditunjuk oleh Bapak Presiden. Oke, Bang Farhan, kalau misalnya antara Kasal atau juga Kasat yang dipilih menjadi Panglima TNI, Atau mereka KSAU. juga atau juga Kasau, mungkin kita kesampingkan Kasau ya, untuk Kasal dan juga Kasat, mereka punya masa pensiun yang juga cukup dekat ya, 1 hingga 2 tahun. Memungkinkan tidak di tengah Memungkinkan. jalan diperpanjang masa jabatannya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Oh, oke. Sarvan, kalau tadi sempat disebutkan bahwa opsi memperpanjang masa pensiun dari Panglima TNI memungkinkan. Nah, jikalau memang kronologisnya adalah yang terpilih Jenderal Andika atau Pak Yudo, mereka juga dekat ini masa pensiunnya. Kemudian diperpanjang lagi sekali atau 2 kali, bisa Secara tidak secara peraturan undang-undang? sih boleh, tapi secara presiden politik sih saya tidak akan menyarankan. Akan terlalu banyak prasangka dan juga keributan politik yang akan terjadi nanti. Nanti disangkanya antara Pak Jokowi dengan Panglima yang akan diperpanjang masa pensiunnya ini ada favoritisme gitu. Kalau itu terjadi nanti malah bisa menimbulkan banyak pertanyaan juga. Soliditas gerbong regenerasi di TNI akan terganggu. Jadi saya sih sangat tidak menyarankan ada perpanjangan. 31 Oktober kita selesai masa reses, 1 November kita udah mulai bersidang lagi. Ada waktu 8 hari tuh sebelum Pak Hadi pensiun. Oke, kalau dari sisi militer Mbak Koni, jikalau memperpanjang masa jabatan, jikalau yang terpilih ini salah satu di antara Kasat atau Kasal ya, ini sebenarnya akan membuat hiruk pikuk atau permasalahan yang besar atau mungkin nggak terlalu masalah untuk militer. Bagaimana Mbak Koni? Saya kira apa yang disampaikan oleh Kang Farhan betul ya, akan mengundang hal-hal yang secara politik akan tidak nyaman dan akan membuat hiruk pikuk gitu. Kecuali seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu, apakah kita sudah waktunya merevisi Undang-Undang 13 nomor 34 tahun 2024? Karena misalnya begini, kalau kita lihat di situ pengangkatan Panglima TNI itu atau pemberhentiannya itu kan dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI, itu disampaikan. Nah, apakah kita kemudian juga harus menekankan bahwa diangkat dan diberhentikan Panglima juga tergantung dari national interest yang harus dituju gitu. Karena kan national interest itu bisa bergerak berubah gitu, tergantung dari apa yang terjadi seperti saya sampaikan tadi di awal. Sekarang apapun yang terjadi di kawasan ataupun di dunia bisa mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Kemudian misalnya begini, saya melihat tadi beberapa kali kita disampaikan kan, ada pengaruh politik, ada intervensi politik, ada endorsement politik dan lain dan sebagainya. Apakah seperti disampaikan Pak Ngabalin, tidak ada organisasi yang lebih baik dimanapun di dunia ini kecuali organisasi militer. Dan TNI pun demikian. Dari mereka masih prajurit hingga mereka jenjang tertinggi kepala staf dan juga panglima, sampai kepala staf, mereka itu betul-betul melewati semua perawan jakti dan wanjakti yang betul tercatat lah. Kehidupan pribadinya, kehidupan karirnya dan lain sebagainya. Makanya saya bilang kenapa sih nggak langsung murni wanjakti aja. Artinya sebagai kepala staf, dia sudah sampai wanjakti. Nah, di antara itu kemudian tadi masuk ke pasal 2 kalau Undang-Undang 34 sesuai kepentingan organisasi yang mungkin harus direvisi juga sesuai kepentingan national interest kita gitu. Nah, ini kan menjadi menarik karena menurut saya sejak Presiden Jokowi menerapkan tentang tadi poros maritim dunia, Nawacita, itu ditiru Jepang loh, ditiru betul-betul oleh Jepang. Dan Jepang kemudian mewujudkannya itu gitu, dalam diwujudkannya kuat misalnya mereka masuk ke sana. Nah, visi Presiden Jokowi yang tadi tentang visi poros maritim yang saya jabarkan juga menjadi visi Dirgantara dan poros permukaan dunia, ini tuh sampai hari ini nggak ada yang bisa merealisasikan atau belum bisa. Padahal kawasan kan nggak stagnan. Kita lihat tuh, kita buang waktu berapa lama, sekarang tiba-tiba AUKUS ada di depan mata gitu. Dan ini seperti lagi saya ulang tadi di awal, semua meributkan kapal selam. Saya nggak akan pernah meributkan kapal selam karena itu hanya bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir. SSN beda dengan SSBN ya, balistik nuklir. Tapi 11 hal yang dilakukan oleh Australia itu mengerikan, sangat mengerikan. Dan itu yang menurut saya harus kita pikirkan bersama, mau kemana Indonesia dibawa sebagai poros maritim yang harus membalans. Dan sekali lagi ya, menurut saya urat nadi kawasan hari ini Asia Tenggara dan dari dulu sebenarnya Indonesia. Bagaimana kita menggunakan channel of communication, bagaimana ALKI kita dimanfaatkan, ruang dirgantara, ruang angkasa, dan lain sebagainya. Mbak Koni, kalau begitu sebenarnya menurut pendapat Mbak Koni, kenapa Presiden melakukan hal tersebut tidak melakukan apa yang seideal dikatakan Mbak Koni? Apakah memang stabilitas politik dalam negeri dirasa yang paling urgent sehingga kemudian untuk memilih Panglima TNI lebih berat ke arah sana? Kalau saya melihatnya kita, bukan saja Presiden, kita di bangsa ini menerapkan national interest itu betul-betul lebih kepada inward looking defense.
Jadi semua perhatian tuh di dalam negeri, seolah-olah dunia lain tuh berhenti untuk nunggu kita gitu. Oh, siap. Nah, padahal enggak. Makanya saya berapa kali sudah bilang bahwa tidak bisa ditunda. Indonesia itu mau jadi apa dengan menjadi negara poros maritim dunia? Mau kemana dia? Apakah mau ke kawasan memperkuat ASEAN misalnya? Bukan membuat fakta, tapi misalnya semacam security cooperation. Karena kalau kita mau tetap sendiri seperti ini, akan sangat mahal dan tidak akan menuntut anggaran yang sangat besar. Dan menuntut revolusi dalam persiapan pertahanan kita. Nah, sekarang saya ke Bang Abalin. Nah, dapat masukan ini Bang Abalin dari Mbak Koni bahwa jangan berkutat di dalam negeri, stabilitas politik dalam negeri memang penting. Tapi yang terjadi di luar sana ini sudah sangat mengerikan dan mungkin goals militer dan pertahanan juga harus dikedepankan dalam memilih seorang Panglima TNI. Ya, pasti itu jelas. Karena jangan lupa bahwa politik militer atau politik tentara itu adalah politik negara. Jadi satu-satunya organisasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk bisa sebagai institusi pertahanan negara itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Makanya dalam doktrin Tentara Nasional Indonesia itu ada yang dikenal dengan Tridharma Eka Karma. Yang itu artinya dia menjelaskan tentang betapa pengabdian dari 3 matra, darat, laut, dan udara, dengan jiwa dan tekad. Nyawa semangat mereka persembahkan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga seorang pimpinan Tentara Nasional Indonesia itu, saya percaya dan itu sudah menjadi dalam doktrin organisasi TNI, dia menguasai tentang darat, laut, dan udara. Karena koordinasi tingkat daripada 3 matra itu bukan hal baru bagi Tentara Nasional Indonesia. Sehingga dalam beberapa kesempatan saya juga bilang kepada wartawan bahwa tadi saya ulangi sedikit bahwa organisasi yang sangat siap terhadap mempersiapkan sumber daya manusia itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Baik. Ya, terakhir di sini Mas Farhan, kira-kira di DPR ini apa mungkin himbauan harapan atau mungkin rekomendasi dari Presiden cepat-cepatlah mengirim surprise biar kemudian bisa diproses bagaimana? Karakter Pak Jokowi bukanlah karakter yang memang senang melakukan ekspansi keluar ya. Beliau adalah orang yang betul-betul meyakinkan dulu di dalam, kuat dulu, baru beliau akan keluar. Jadi surprise ini memang tidak akan menjadi sebuah surprise. Jadi kita akan menunggu surat ini. Mungkin akan baru kita terima pada tanggal 1 November. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hari kerja untuk Komisi 1 melakukan fit and proper test. Lalu apabila disetujui sampai ke rapat paripurna bisa sampai tanggal 5 November. Itu hari Jumat. Nah itu ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan surprise-nya bukan surprise. Baik. Kalau lo memang di antara pilihan dari Presiden ini adalah nama-nama dari kepala staf, kita pikir dari segi kompetensi tidak harus jadi masalah. Karena mereka ada luar biasa pastinya. Tiga-tiganya sangat layak dan tiga-tiganya jangan dikesampingkan. Baik, tapi memang menunggu hak prerogatif dari Presiden. Terima kasih Mas Farhan, terima kasih Mbak Koni, dan terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin. Pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Anda untuk ingat pesan Ibu, taat protokol kesehatan, dan pastinya segera divaksin, dukung vaksinasi nasional. Selamat malam, sampai jumpa.